Salam Rahayu teman-teman, saya Chana. Kali ini saya akan meliput acara Ngutang Pering. Jadi itu tadi 2 poin tentang ngutang pering, yang mana acara ini dilakukan biasanya di dini hari ketika matahari belum terbit. Tapi saat ini sudah mulai dilakukan di pagi hari ketika matahari terbit. Mungkin karena satu dan lain hal alasan. Pering ini adalah perkakas peralatan-peralatan yang dipergunakan saat memandikan mayat atau membersihkan mayat di malam hari, 1 hari menjelang keesokannya akan dilakukan upacara pengabenan, yaitu pembakaran mayat. Kenapa acara ini sangat spesial dan kusuk dilakukan? Ya itu tadi ada 2 poinnya. Yang pertama adalah sebagai komunikasi ke dunia roh atau semacam protokoler bahwa sebentar lagi akan ada acara ngaben, yaitu pembakaran mayat. Yang kedua adalah menghindari alat-alat yang dipergunakan dalam memandikan atau membersihkan mayat tersebut dipergunakan untuk kepentingan mistis. 3, 2, 1. Ini makin Merlino tapi saya bentane ring. Nah, ring iki. Iya, pun Merlino makin jadi ke Tunyal. Mau dibakar. Sponsor baik celana Semua Pak. Demikian tadi kata pembuka dari salah satu dari keluarga yang menyebutkan ketika saya tanyakan apa makna dari prosesi ngutang pering ini, adalah proses memeraline, menyucikan dari mayat atau jenazah yang dilakukan di malam hari sehari sebelum upacara pengabenan atau kelebon. Lalu perkakas tersebut dimasukkan ke dalam sebuah jempane atau tempat untuk membawa atau memanggul. Itu digotong ke kuburan. Kebetulan kuburan ini dekat dengan pantai, sangat dekat sekali, yaitu berada di tepi pantai. Jadi ini bisa dilakukan tepat di depan kuburan, yaitu di pasirnya cukup bagus, berwarna putih, dan pemandangan di pantai ini yang disebut dengan Pantai Karang Sanur juga sangat indah. Di pagi hari ini tentu suasana sunrise atau matahari terbit menambah keindahan pemandangan di sini serta aktivitas yang dilakukan keluarga dalam prosesi ini. Nampak sudah disirami dengan minyak tanah agar bisa secepatnya terbakar, dan ini diwajibkan bahwa pembakarannya wajib habis, atau kalau toh masih menyisakan paling hanya beberapa saja. Lalu sisa-sisa itu wajib dibuatkan lubang lalu ditanam. Untuk itulah ada di sini seperti cangkul, sekrop untuk menggali pasir dan memasukkan sisa-sisa dari pembakaran tersebut ke dalam lubang tersebut, lalu memendam. Setelah tentu saja diperciki tirta atau air suci untuk memeraline, untuk melebur. Ini
hal yang cukup unik di sini. Ya, demikianlah, ini adalah tradisi budaya Bali tentu saja, budaya masyarakat yang berada di Bali yang kami menyebutnya sebagai Hindu Bali, karena Hindu Bali berbeda dengan Hindu-Hindu lain baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia. Karena sepanjang pengetahuan Hindu itu ada di India atau bersumber dari daerah India. Jadi Hindu kami di Bali cukup unik dalam prosesinya, berbeda dengan Hindu yang ada di India, di mana untuk acara pengabenan, pembakaran mayat ini sangat sakral sekali. Tidak boleh ada hal-hal yang terbuang kemudian bisa dimanfaatkan kembali, karena itu tabu dan tidak diperbolehkan. Itu dari tradisi kami yang ada di Bali. Kesakralannya sangat kami jaga, berbeda seperti yang mungkin teman-teman banyak ada melihat di YouTube, bagaimana prosesi pembakaran mayat yang ada di India di tepian Sungai Gangga, sudah umum bisa disaksikan di YouTube. Mungkin cukup berbeda ya, berbeda dengan yang ada di Bali. Jadi ini belum kepada proses pembakaran mayat. Ini baru peralatan-peralatan yang dipergunakan saat di tengah malam mayat tersebut dibersihkan. Ini baru peralatannya. Kemudian yang dibungkus atau dikemas, lalu kita sebut itu sebagai pering. Pering itu makna simbolis. Arti sebenarnya adalah peralatan-peralatan yang dipergunakan saat memandikan jenazah atau memandikan mayat. Kenapa disebut pering? Karena pepage ataupun tempat untuk memanggul alat-alat itu ke kuburan itu menggunakan bambu, bahan dasarnya bambu, jadi pering. Kalau bahasa lebih umumnya yaitu tieng. Tieng itu sama dengan pering. Jadi dibuat dari bambu yang dirakit sedemikian sehingga membentuk pepage yang kecil, yang tanggung, kemudian dihias dengan hiasan-hiasan, lalu ada tempat untuk memanggul di kiri kanannya untuk 4 orang. Nah, itu yang disebut dengan pering, yang di dalamnya berisi peralatan-peralatan saat melakukan penyucian, pembersihan atas mayat atau sang palatre. Kalau di Bali kami menyebutnya sang palatre agar tidak menyebutnya almarhum, mungkin berbeda dari sudut pandang bahasa. Dimana untuk orang Bali, bagi jenazah atau mayat dimana ada kematian dan ada jenazahnya, dan kami menyebutnya sebagai sang palatre atau sang kelayu sekar yang sudah lampus, yang sudah meninggal. Lampus itu meninggal. Jadi itu dia aktivitas ini. Terus ditungguin tampak sepanjang trotoar. Para wisatawan yang sedang berlibur di Bali ini juga banyak yang ke pantai di pagi hari untuk melihat sunrise. Mereka juga menyaksikan ini sebagai atraksi budaya. Sambil bercakap-cakap dan menunggu api yang membakar sesegera mungkin untuk bisa membakar keseluruhan dari alat-alat ini, kita di sini sambil bercakap-cakap. Apakah peralatan-peralatan yang sedang dibakar ini diupacarai? Di tempat ini tidak lagi diupacarai, karena di rumah duka, di gereja, di rumah dari sang palatre yang meninggal dunia,
itu sudah dilakukan upacara pembasmian atau pensucian. Jadi sudah diupacarai, kemudian dipuput atau dipimpin oleh pendeta agama Hindu. Hindunya Hindu Bali, karena Hindu kami berbeda dengan Hindu India. Jadi Hindu Bali berakar dari kepercayaan nenek moyang kami yang dulu sebelumnya sangat mempercayai dengan adanya animisme, dinamisme, seperti misalnya percaya dengan pohon besar, percaya dengan laut, dewa gunung, dewa api, dan segala hal yang membantu kehidupan. Itu diyakini kalau api ya tentu saja membantu kehidupan dalam memasak. Kalau air, dewa air, kemudian masuknya pengaruh Hindu India, ada sebutan-sebutannya, misalnya untuk dewa air disebut dengan Dewa Wisnu, itu serapan-serapan, dan masyarakat kami sangat gampang sekali menerima serapan-serapan bahasa luar, termasuk dengan bahasa-bahasa spiritual. Jadi demikianlah membaur keyakinan kami dari animisme, dinamisme, kemudian percaya dengan adanya Tuhan Yang Maha Esa lewat ajaran-ajaran yang disebarkan, yaitu ajaran-ajaran Hindu, kemudian menjadilah Hindu yang sudah berimprovisasi dengan budaya Bali, menjadilah Hindu Bali. Demikian sekilas. Kemudian kita masih di sini. Nah, ini ditungguin sampai benar-benar habis. Kalau belum habis, wajib habis semua. Biasanya dulu hal-hal seperti ini dilakukan di malam hari atau tengah malam atau dini hari setelah selesainya upacara melelet atau membersihkan sang palatra ataupun mayat dari yang berduka. Jadi acara ini dilakukan di dini hari. Kalau waktu dulu Bali masih sangat mistis, di mana terasa gelap, masih berbau mistis, kepercayaan dengan hal-hal yang sakral waktu itu, di mana umum hal-hal yang tidak diperbolehkan adalah bahwa kegiatan ini tidak boleh kena sinar matahari. Tetapi sekarang mungkin karena efektivitas efisiensi waktu, juga tenaga yang diperlukan, serta banyaknya agenda-agenda dalam upacara yang selanjutnya, jadi mulai fleksibel. Setelah selesai acara ngutang pering ini, yaitu membakar lalu menanam pering ini, akan berlanjut dengan upacara ngaben pelebon. Jadi di kuburan ini yang berada di dekat pantai ini akan diarak ke sini, yaitu wahana lembu ataupun wadah sebagai pengangkat atau tempat dari sang palatra yang akan dibakar di pinggir pantai ini. Jadi ini adalah semacam pemanasan, baru acara awal. Ini di jam 6.30 pagi. Yang tentu saja akan berlanjut di jam 12 siang nanti, karena sesuai dengan keyakinan kami di Bali, acara wajib dilakukan pada saat matahari berdiri tegak di ubun-ubun kita, atau kalau bahasa Balinya itu disebut dengan tengah tepat. Di saat itulah dimulai untuk membawa sang palatra layon itu ke setre, ke kuburan. Dan sampai sekarang pun itu masih dilakukan. Jarang mungkin bisa dilihat ada upacara ngaben yang dilakukan di pagi-pagi buta sekali, jarang sekali. Karena
itu sudah lumrah dilakukan. Di jam 12.30 tepat berjalan menuju ke Setre, ke kuburan yang berjarak kurang lebih sekitar 3 kilo dari lokasi rumah duka. Nah, barulah nanti akan dimulai prosesi acara pembakaran mayat atau di Bali disebut dengan ngaben. Ini cukup menarik dan saya terus mengikuti acara ini sampai akhirnya prosesi berakhir di kisaran sejam kemudian, sampai ini semua ditanam, kemudian kelihatan nanti pasirnya kembali kepada posisi sedia kala, yaitu hamparan pasir putih tanpa ada kotoran-kotoran. Ya tentu saja kita berharap drama di bawah bimbingan Anom Ranuare. Kopage dari pering ini, dari bambu sudah ini sangat terkenal, minim penggunaan paku-paku karena sejagat sangat berbahaya nanti. Pada di akhir sesi pembakaran beliau ini sedang memimpin tentu juga akan dicek kembali pembakaran untuk paku-pakunya diambil, sedangkan untuk kayu-kayunya yang belum terbakar itu ditanam karena masih dimungkinkan dia akan membusuk. Kalau toh itu ada paku-paku yang tertanam, karena ini adalah tepian pantai, bisa jadi paku-paku akan lebih cepat mengalami korosi pelapukan besi. Jadi tidak begitu membahayakan nantinya. Ya, tentu saja proses penanamannya harus cukup dalam. Demikian sahabat, teman-teman, hal ini Cana videokan. Semoga bisa memberi tontonan ataupun memberi penunjuk jalan sedurung jadi kemarin gambaran bagaimana budaya Bali itu. protokoler gitu. Jika ada hal lain yang teman-teman ingin ketahui tentang Bali, niki dumen dan teman-teman harapkan Cana untuk mendokumentasikan, jangan segan-segan untuk memberi komentar. Dan wangi tuh Cana pasti akan matahari kan ada meliput satu hari nanti apa kebiasaan kan pesanan tersebut atau request tersebut. Ya, keunikan ini tentu berbeda dengan keunikan sahabat-sahabat saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan dan kepercayaan. Ini adalah sampai kehidupan, namanya juga keyakinan, kepercayaan. Masing-masing memiliki sudut pandang berbeda. Harapan Cana agar ini tidak dijadikan polemik. Seperti inilah situasinya dan kita sudah melakukan turun-temurun. Tentu berbeda dengan di daerah-daerah lain, dengan kepercayaan lain yang diyakini teman-teman. Jadi cukup lihat ini sebagai hal yang patut nih kan santukan bau panggilnya untuk ditonton, dan jika ada kurang kata, salah pengucapan dibakar seperti video-video yang lain, karena mohon maaf sebesar-besarnya. Salam rahayu, sehat selalu untuk teman-teman dari Bali, untuk Indonesia, untuk dunia, dan untuk kesehatan kebahagiaan kita semua. Terima kasih. Aduh, arah
Jangan lupa like, komen. Kira Boman kamu. Tepak manggo liu bukan produk ragana.